Oke Kang ya, jadi kita kan kemarin udah bahas nih Kang ya terkait yang PSBB pertama dalam mobil kemarin. Yes. Wah, mobil goyang kemarin kita ya. Oh iya. Betul, itu tentang dinamika PSBB yang pertama. Kita juga sempat udah ngelakuin Zoom meet up ya bareng semua teman-teman di eksternal kita terkait yang namanya PSBB yang tahap pertama. Ini sekarang kan kita bicarain yang PSBB tahap kedua nih Kang. Ya. Yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung saat ini ya. Meletak podcast. Meletak hai konikulur. Kita salam dulu, kita sapa dulu nih. Oh, sapa dulu dong. Sapa dulu ya. Salam sukses. Salam sukses. Semangat terus. Semangat terus. Enteng rezeki. Ini dong ya di Ngeletak Podcast. Ngeletak kai konikulur. Ada intonasinya ya? Harus ada intonasinya. Karena apa? Karena itu ada sudah standar cocok. Passion ya? Passionnya kita. Jadi Oke. masuk Kang nih saya baca di beberapa media nih, media mainstream, media cetak online maupun di beberapa mass media ya. Jadi itu banyak banget yang menyampaikan bahwasanya kenapa sih PSBB kok sampai diperpanjang, di extend. Nah, bentar lagi yang kita soroti, kita kan hidupnya di Jawa Timur nih, khususon di Surabaya Kang. Nah, ini kenapa kok banyak yang kita sampaikan, apakah kemarin itu dinilai PSBB tahap pertama itu sudah cocok, berhasil gitu ya? Sudah berhasil lah istilahnya seperti itu dengan penerapannya atau seperti apa, tapi apakah itu juga bisa mengurangi ini gimana, dan menurut Kang Ferdi gimana Kang? Udah berjalan beberapa 3 hari nih Kang ya, 3 hari berjalan 3 hari ini. yang kedua ini. Itu gimana Kang menurut Kang Ferdi? Oke, thank you ya Kak Ahmad. Jadi memang beberapa yang sudah berjalan di pertama, ya tahap pertama PSBB pertama ini, kalau saya menganalisa ya, jadi sobat-sobat semuanya di rumah, banyak area nggak hanya di Surabaya aja, beberapa kota besar lainnya yang melakukan extend. Nah, extend ini memang kalau saya lihat dan analisa memang karena dilihat mungkin indikasi dari yang pertama ini kurang begitu optimal. Optimal, betul. Jadi dilakukan yang namanya perpanjangan. Nah, harapannya ya kayak main bola lah, 45 kali 2. Ya, atau babak pertama, babak kedua. Ya masa mau injury time sih? Kan gitu kan. Nah, jadi kembali lagi sama kita personnya yang mau jalan ini. Kita mau disiplin kah? Kita mau juga normatif kah ikutin aturannya yang berlaku, dan juga kita betul-betul mau yang namanya jaga kebersihan nih. Betul. Dari mulai masker, hand sanitizer, terus juga berinteraksi dengan orang banyak. Nah, ini kalau kita disiplin semua, ini akan berjalan pulih kembali step by step tentunya ya, Camat ya. Jadi misalkan ada beberapa rumor yang sudah sempat tersiar ya di media-media, Juni ini bakalan dibuat serempak ya untuk kembali aktif lagi ya. Betul. Dari mulai PSBB-nya sudah berakhir, dan juga untuk sekolah juga bisa mulai aktif. Moda transportasi semuanya lah gitu kan. Ini kita kembali lagi masih situasinya wait and see lah. Kebijakan pemerintah sama kedisiplinan masyarakat. Nah, ini korelasinya sangat nyambung banget soalnya nih memang. Dua ini yang bakalan impact-nya besar banget nih, Camat. Ya. Terus kemarin ada yang berita di bahwasanya kalau untuk orang-orang yang di bawah usia 45 tahun bebas kan, bisa mereka dilepas lah istilahnya seperti itu. Dianggap mereka ini kebal sama Covid atau gimana? Kang Ferdi menanggapi umur 45 rumor seperti itu. Lepas begitu. Betul. Untuk umur yang di bawah 45 Kang. Kalau saya melihat begini Pak, usia tuh memang salah satu faktor penentu, cuma nggak jadi jaminan mutu loh. Bahwasanya itu harus saklek nih, harus kencang-kencang anak. Jadi kalau saya memberlakukan ya adil ini ya untuk semuanya sih, untuk semuanya dari mulai usia yang paling balita, dini, remaja, dewasa sampai yang senja. Jadi sama-sama nih, karena banyak beberapa kota atau area yang istilahnya rapid testnya ini diberlakukan karena ada reaktif banyak nih masyarakatnya di warga sekitar itu tuh udah mulai gejala-gejala. Nah, ini kan saya ngelihat usia nggak jadi jaminan mutu juga sih, gitu loh sih Camat. Jadi bukan menjamin, bukan jadi jaminan. Jadi jangan merasa kalau Anda usianya di bawah 45 tahun ya, katakanlah Anda memiliki aku imunitasku tebal, ya, kebal dengan Covid, coba sekali-kali nantang, karena Covid nggak kelihatan tapi dia bisa membunuh. Itu sama kayak inilah maksudnya ya ajal lah ya. Kematian kan nggak bisa melihat yang di mana tua gitu kan. Nggak pandang bulu. Nah, itu seperti itu. Nah, Kang, kalau misalkan kita ngomong di PSBB, dampak perekonomian dan
perekonomian, kemiskinan nih Kang. Ini kan istilahnya kita ngomong ini ada dilematis yang cukup luar biasa kan. Di mana satu dampak perekonomian kalau kita sedang PSBB ini kan kita semua serba dibatasin. Betul. Apapun nggak boleh. Akhirnya banyak beberapa usaha travel, usaha hotel, hospitality dan lain-lain itu menurun drastis seperti itu. Tetapi itu menyebabkan akhirnya banyak dampak kemiskinan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila nanti kita membuka semua itu seperti itu, tapi dampak COVID-nya kan kita nggak maksimal. Akhirnya untuk istilahnya menahan untuk penyebaran mata rantai ini kan akhirnya nggak optimal seperti itu. Jadi ini sebuah apa ya? Kita usahanya ini udah 2 kali lipat ekstra, tapi jangan sampai ruginya juga 2 kali lipat ini. Jadi kita rugi di ekonomi, kita udah miskin, kedua lagi malah COVID-nya nggak hilang-hilang kan? Gimana? Yang pertama terkait dengan kemiskinan, sebetulnya memang ada perubahan haluan ya, Camat ya. Jadi ketika seseorang yang bekerja ini di WFH kan, atau memang prosentase terima salary-nya ini terpotong, nah ini memang kembali lagi kita punya potensi ini seperti apa gitu kan. Mau jadi dropshipper kah, reseller kah, atau kita mengembangkan, nah ini kayak based on true story teman saya nih, dia bekerja di suatu perusahaan swasta dan dia juga sekarang juga jualan makanan, catering. Nah ya, jadi dia ini ternyata dibolehkan juga oleh perusahaan tersebut, dibolehkan dan akhirnya cukup laris manis kayak kacang goreng nih. Kue kering kayak nastar gitu ya. Itu kan momennya momen lebaran, kue lebaran lah ya. Putri salju, putri duyung, bukan ya? Iya, putri ini. Ada lah ya. Nah, mereka ini semua itu menyiasati untuk mencegah yang namanya depresiasi atau menjadi tingkat kemiskinan yang tinggi. Itu faktornya banyak banget. Jadi memang kalau kita sudah ada momentum seperti ini, kita berkreativitas dan berimajinasi untuk menciptakan namanya enteng rezeki ini carinya kayak gimana sih? Kan semua yang tahu kan teman-teman semua sendiri nih. Kita mau jualan yang namanya kue kering kah, atau jadi dropshipper kah, atau reseller misalkan baju-baju muslim, apapun lah semuanya itu. Nah, sambil wait and see, misalkan di perusahaan tersebut nanti akan dibuka lagi, di hiring kembali, ya. Itu kita kenapa nggak nge-play lagi, gitu loh. Jadi intinya sih ada di sini Anda harus paling nggak ada upgrade ya. Upgrade skill itu yang pertama. Yang kedua adalah preparation Anda seperti apa. Betul. Persiapan. Karena kalau kita terus-terusan seperti ini hanya meratapi kan. Meratapi. Diem. Di PSBB yang pertama kita sudah meratapi. Oke lah. Kita punya beberapa pelajaran di sana. Ini PSBB dibatasin lagi yang kedua. Apalagi ini sudah mau mendekati hari raya dan nanti apakah nanti Juni benar-benar mau dibuka atau seperti apa kan kita harus prepare. Minggu pertama kita nggak tahu. Ini harus prepare-nya seperti apa kita seperti itu Kang. Nah, kalau menurut Kang Ferdi nih Kang, stabilnya ya misalkan nanti kita tadi menyinggung yang tadi Kang Ferdi sampaikan, misalkan Juni jadi dibuka nih, di open, PSBB mulai di close, kita mulai di open bisa seperti biasa tapi tetap dalam standar protokol kesehatan yang berlaku. Itu apakah Kang Ferdi bisa menjaminkah untuk perekonomian kita akan pulih dalam short term yang mungkin nggak terlalu lama, atau mungkin wah ini malah ada lonjakan pasien nih, malah ada lonjakan COVID yang cukup tinggi nih wabahnya di kita. Menurut Kang Ferdi gimana Kang? Kalau saya melihat memang ada beberapa area yang sudah banyak sembuh ya, sembuh ya, ini alhamdulillah dan puji syukur ya, kita harus menerima kondisinya seperti ini dengan selalu antisipasi. Artinya apa? Artinya ketika PSBB pertama sudah jalan, PSBB kedua sudah jalan, nah kita harus tetap prepare ya. Prepare dalam arti saat ini saya potensinya misalkan untuk ke depan dalam jangka pendek nih mau seperti apa, berbuat menjual dropshipper kah, reseller kah, atau apapun lah itulah. Nah, pada saat itu kita harus tahu nantinya di bulan Juni misalkan sudah dibuka kembali. Nah, ini Camat nggak mungkin langsung gebrakan 100%. Pasti ada fasenya. Jadi misalkan begini, misalkan saya bicara faktor perusahaan X ya. Perusahaan X ini turunnya dia omsetnya atau penjualannya 50%. Betul. Nah, ketika pulih dia nggak mungkin 50% balik instan begitu. Pasti ada step by stepnya nih, determine nih. Bulan Juni memulih berapa persen, Juli berapa persen, Agustus, begitu seterusnya. Kalau saya indikasi ya, lihat dan menganalisa, mungkin di akhir tahun atau di Januari 2021. Awal tahun depan lah ya. Itu selamat-lambatnya ya. Sekali lagi ya,
ini balik lagi sebetulnya bukan dari saya dan Camat juga, tapi dengan semua yang menjalankan program pemerintah PSBB ini. Oke. Gitu sih Camat. Nah ini akhirnya jadi market behavior. Market behavior yang Perilaku pasar ini bergeraknya dia kemana nih? Betul. Kan saya bisa melihat nih, ya kayak hand sanitizer nih penjualannya kan melonjak tinggi kan. Ya. Masker juga, ya tuh. Apalagi nih sabun cuci tangan. terus online, jualan online ya kan. Nah, itu jadi perilaku yang sedang viral sekarang kan, kayak gitu kan. Momentumnya ini gitu loh. Oke, baik. Jadi konklusinya Kang, kita harus ngapain nih Kang di PSBB kedua ini seperti apa dan preparationnya. Kita ngomong sekali lagi, stage terpentingnya adalah preparation kan, persiapan untuk misalkan nanti PSBB ini sudah diakhiri, kita sudah menjadi seorang yang one man running ya, kita harus running ya, kita nggak harus nunggu di situ atau kita bahkan hilang atau living di situ. Nah, gimana Kang? Konklusi atau tips dari Kang Ferdi untuk PSBB tahap 2 dan kita nanti menghadapi yang besok mau PSBB ini dihapus, kita sudah seperti biasanya Kang. Seperti apa? Kalau saya mengutip beberapa kutipan ya, ada saya pernah ikut seminar juga, ada pernah juga saya baca buku motivator dan sebagainya. Satu tuh kita punya jiwa yang harus antusias dulu sih. Antusias dalam artian ketika kita menerima kenyataan yang dalam ujian ini, kita antusias menghadapinya dengan, nah sekali lagi antusias aja juga nggak cukup, maksudnya antusias dengan semangat untuk keluar dari zona ini. Zona ini tuh artinya bagaimana? Nah, satu yang saya bilang potensi dikembangkan. Mungkin bisa jadi yang saya bilang tadi ya dropshipper, reseller dan juga bisnis yang lainnya gitu kan ya. Terus yang kedua tetap semangat terus. Ya sebetulnya ya beda-beda tipis sih ya antara antusias dan semangat. Cuman bahwasanya ujian ini nggak mungkin selamanya. Wong panas aja nggak mungkin selamanya. Ada musim hujannya. Begitu juga sebaliknya, nggak mungkin hujan terus. Pasti ada musim panas. Pasti ada musim gugur. Iya, musim salju nggak ada. Cuman Camat, saya mau ngambil satu yang poin paling penting juga adalah kita berbagi terhadap orang-orang sekitar. Ini udah langit urusannya nih. Betul. Nah, langit dalam artian ya. Kita ada horizontal, ada vertikal nih kayaknya. Betul. Nah, ketika kita sudah tahu, saya ini masih bisa survive, masih bisa settle. Orang-orang yang sekitar saya ini siapakah yang harus dibantu? Bisa saudara, tetangga, teman. Nah ini kita berbagi nih. Kalau kita dapat THR, ya misalkan masih prosentase, nggak apa-apa, kita syukurin. Nah cuman kita berbagi, share nih, ya toh. Karena kenapa? Sudah jelas kok. Di agama manapun kita berbagi bakalan dikasih. Tabur tuai namanya. Giving is right, is rich ya. The miracle is giving. The miracle of giving gitu ya. Jadi kita betul-betul dapat impact-nya, Camat. Ketika kita ini semua sudah berakhir, kita nanam dalam artian posisi berbagi, terus kita juga mau upgrade skill, kita juga mau mengembangkan potensi, kita juga mau tetap follow up dengan customer kalau kita bekerja sebagai sales atau sebagai marketingnya itu jalan semua. Saya rasa begitu keran dibuka, wah udah jadi nanti. Anda jadi orang yang benar-benar fight ya, bukan orang yang harus mulai setapak demi setapak, tapi langsung Anda udah fight dan Anda udah jadi orang yang survive aware sekali dengan itu. Oke Kang, cukup sekian dulu dari saya, Camat. Maghrib ya. Belum maghrib memang, asar habis ini. Tapi ya tetap ya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Saya doakan sebagai semoga lancar sampai dengan hari akhir ya, sampai dengan ini bentar lagi kita lebaran Kang. Ya, kurang 9 harian lagi. 9 hari kurang lebih kita lebaran di situ. Nah, untuk turun-turun ngedak ya, tetap saksikan channel saya ya di Camat channel di Haris Mobil. Nah, di situ nanti bisa di-subscribe, like dan komen ya. Kalau memang kurang setuju dengan pendapatnya Kang Ferdi atau pendapatnya Camat, Anda bisa komen di situ, Anda bisa ini, dan tenang aja nanti bagi komen yang oke kita pilih, nanti akan dapat giveaway dari Camat ya. Ada giveaway-nya dari Camat. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau rubrik podcastnya Camat ini, kalau teman-teman ada yang komen dan komen itu menarik ya, menarik sekali, akan ada giveaway-nya apa, tenang aja, nanti akan Camat share ke teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas atensinya buat teman-teman sekalian ya. Aku Camat, saya Kang Ferdi. salam ngeletak podcast, ngeletak kai konikulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semangat, enteng rezeki. Sip. Ngeletak podcast. Ngeletak hai konikulur.